Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ryuken Adilohenapesi dari kelas 10 Inti 12. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca adalah segala fenomena alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan kemudian memancarkan sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Bagaimana bisa mengakibatkan global warming? Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air bertindak seperti kaca pada rumah kaca atau greenhouse yang membiarkan cahaya matahari masuk ke atmosfer dan menghangatkan permukaan bumi. Namun, gas-gas ini juga membatasi jumlah panas yang dapat keluar dari atmosfer, sehingga menyebabkan peningkatan suhu secara global atau global warming. Nah, berikut ini hal-hal yang dapat meningkatkan efek rumah kaca, diantaranya yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk keperluan energi dan transportasi dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida. Aktivitas ini menyumbang secara signifikan pada peningkatan efek rumah kaca. Untuk yang kedua yaitu deforestasi. Penggundulan hutan secara besar-besaran menyebabkan pengurangan dalam penyerapan karbon dioksida oleh tumbuhan. Nah, ketika hutan ditebang, karbon yang sebelumnya tersimpan dalam pohon dan tanah dilepaskan ke atmosfer sebagai karbon dioksida. Yang ketiga yaitu pertanian dan peternakan. Produksi pertanian dan peternakan menyumbang pada emisi gas rumah kaca seperti metana dari ternak dan limbah organik, serta nitrogen oksida dari penggunaan pupuk. Yang keempat yaitu industri. Proses industri seperti proses semen, besi baja, dan kimia dapat menghasilkan emisi karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu penggunaan freon dan CFC. Penggunaan bahan kimia seperti freon dan CFC atau klorofluorokarbon dalam pendingin, AC, dan aerosol menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat kuat seperti HFC dan PFC. Nah, berikutnya, apa saja dampak dari efek rumah kaca bagi lingkungan? Yang pertama yaitu meningkatnya suhu global. Nah, temperatur rata-rata bumi meningkat secara bertahap, menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrim dan pencairan es di kutub dan gletser. Yang kedua yaitu naiknya permukaan laut. Pemanasan global menyebabkan ekspansi air laut dan pencairan es, yang menyebabkan kenaikan permukaan laut. Yang ketiga yaitu gangguan ekosistem. Perubahan iklim dapat menyebabkan gangguan dalam ekosistem, termasuk migrasi hewan, perubahan musim, dan pemusnahan habitat. Yang keempat yaitu hilangnya keragaman hayati. Pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Nah, untuk yang terakhir yaitu upaya pemerintah mengatasi global warming. Untuk mengurangi efek negatif dari gas rumah kaca, diperlukan upaya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan sumber energi terbarukan. Di Indonesia, riset di sektor pertanian telah dilakukan sejak 2016 untuk memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca. Namun, berikut merupakan beberapa kebijakan
pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang pertama yaitu pemanfaatan energi baru terbarukan. Pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai solusi efektif dalam menangani masalah emisi gas rumah kaca. Salah satu upaya konkret dalam hal ini adalah melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Proyek ini mencakup berbagai skala, mulai dari instalasi yang besar hingga sistem skala kecil yang terpasang di atap rumah atau bangunan komersial. Nah, upaya yang dilakukannya selain yang tadi yaitu nomor 2, penggunaan peralatan hemat energi. Pemerintah telah mengambil langkah konkret dalam mendorong penggunaan peralatan hemat energi di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu pengolahan sampah. Pengolahan sampah yang bertujuan untuk menekan jumlah sampah juga dapat menghasilkan energi listrik, sehingga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Upaya yang dilakukan yaitu yang keempat yaitu membangun infrastruktur yang ramah lingkungan. Kementerian PUPR mendukung kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan seperti pembangunan gedung hijau atau green building dan peningkatan sertifikasi bangunan gedung hijau. Yang kelima yaitu penerapan carbon tax pada PLTU. Pemerintah akan menerapkan carbon tax pada pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU mulai tahun 2022 sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, sekian penjelasan tentang efek rumah kaca dari saya. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Terima kasih semuanya.